Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konseptual project analisis daerah rawan banjir di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya, yang pertama ada metode dan teknik analisa data yang saya gunakan, yaitu yang pertama pengumpulan data. Data yang dikumpulkan itu ada data kelerengan, data ketinggian, data jenis tanah, data curah hujan, dan data penggunaan lahan. Lalu yang kedua ada analisis spasial. Analisis spasial ini digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap banjir berdasarkan faktor-faktor penyebab kebanjiran. Lalu yang ketiga ada vertifikasi lapangan. Vertifikasi lapangan ini yaitu survei langsung ke lapangan yang dilakukan untuk memvalidasi hasil pemetaan daerah rawan banjir. Lalu ini ada parameter yang digunakan, bisa dilihat di gambar yang ada di sini. Lalu ini data pendukung. Yang pertama itu ada peta curah hujan. Di sini ada satu kelas, yaitu dengan intensitas 2000 sampai 2500 mm curah hujan yang ada di Kecamatan Cidahu. Lalu di sini ada peta jenis tanah yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu ada tanah gumasol, latosol, dan potsol merah kuning. Ini ada peta kelerengan yang terbagi menjadi 4 kelas. Ada datar, landai, agak curam, dan curam. Lalu di sini juga ada peta ketinggian yang terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kurang dari 10 meter di atas permukaan laut, 10 sampai 50 meter di atas permukaan laut, 50 sampai 100 meter di atas permukaan laut, dan 100 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lalu ini juga ada peta tutupan lahan. Peta tutupan lahan ini terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama ada hutan, pemukiman, perkebunan, semak belukar, dan tanah terbuka. Dan ini dia hasil dari analisis overlay, yaitu hasil pemetaan rawan banjir. Ini terbagi menjadi 4 kelas juga. Yang pertama ada tidak rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Faktor-faktor penyebabnya banjir. Terjadinya banjir dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu curah hujan yang tinggi merupakan faktor utama yang menyebabkan banjir. Selain itu, di daerah yang memiliki ketinggian rendah dengan kemiringan yang relatif datar juga semakin rawan akan terjadinya banjir. Lalu di sini juga ada tekstur tanah. Tekstur tanah yang halus membuat air sulit meresap ke dalam tanah, sehingga limpasan air yang berlebihan mengakibatkan terjadinya banjir. Dan ini yang mungkin sangat krusial ya di kota-kota, yaitu lahan pemukiman yang padat. Penduduk juga semakin mengurangi daerah resapan air, sehingga semakin rawan akan terjadinya banjir. Nah, di sini ada solusi atau rekomendasi untuk mencegah bencana banjir, yaitu yang pertama ada sistem drainase. Membangun sistem drainase yang baik untuk mengalirkan air hujan dengan aman. Yang kedua ini ada reboisasi, yaitu menanam vegetasi untuk memperkuat struktur tanah agar bisa menyerap limpasan air. Yang terakhir sini yaitu membuang sampah pada tempatnya, karena setiap sampah yang kita buang sembarangan juga bisa dapat berpotensi untuk menyumbat saluran air yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Bagi daerah yang memiliki potensi rawan banjir yang tinggi hingga sangat tinggi, diharapkan agar selalu waspada dan mempersiapkan diri, terutama ketika musim penghujan tiba, karena pada saat-saat tersebut banjir sangat rentan terjadi. Selain agar berwaspada, masyarakat juga diharapkan bisa menjaga lingkungan sekitar tempat tinggalnya,
supaya banjir bisa diminimalisir pada waktu yang akan datang. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.